Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim Summa radatnahu asfala safilin Lilladzina amanu wa amilus salihat Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Wassallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan kali ini kita akan memasuki babak akhir ya. Kalau orang main bola ini sudah injury time, sudah akhir-akhir. Kita akan membahas tentang Fathul Makkah ya. Kalau panjenengan membaca Sirah Nabawiyah dengan berbahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan penaklukan kota Mekah ya. Tapi karena saya ngajar bahasa Arab dan juga ngajar di pasca sarjana itu saya ngajar filsafat bahasa Arab dan saya ngajar linguistik Arab di S1. Saya juga mengajar menterjemah dari bahasa Indonesia ke Arab, dan saya juga mengajar dari bahasa Arab ke Indonesia. Jadi terjemahan Fathul Makkah itu kalau kita lihat diterjemahkan dengan ragam penerjemahan. Ada yang menerjemahkan dengan penaklukan kota Mekah ya. Kalimat penaklukan ini kalau kita lihat kata Fathul Makkah, kata fataha itu kalau kita cari kesepadanannya dalam bahasa Jawanya disebut dengan ekuivalensi. Kesepadanan tidak kita temukan kesepadanannya karena kata fathu itu adalah diksi yang dipakai oleh Allah di dalam surat Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Kata fataha ini yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Fathul Makkah itu sendiri. Nanti kita akan sedikit gambarkan apa makna fataha itu. Lalu kapan fataha itu? Apakah Rasulullah membawa pasukan 100.000 pasukan masuk ke kota Mekah itu yang disebut dengan Fathul Makkah? Atau kapan Fathul Makkah itu terjadi? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai dari kata fataha itu sendiri biar kita paham betul bahwa diksi yang dipakai oleh Allah dalam kata inna fatahna laka fatham mubina itu kita pahami secara Islam ya, bukan dipahami dengan kata penaklukan. Karena berbeda Pak. Kata penaklukan, kata penjajahan itu berbeda dengan kata fataha. Kalau penaklukan itu bermakna material. Material itu misalnya apa yang terjadi ketika Irak itu dikuasai oleh Amerika Serikat dengan diksi terorisme. Ya. Ada yang mengatakan bom atom, ada yang mengatakan macam-macam. Sebenarnya yang dicari apa?
yang dicari adalah minyaknya gitu ya. Ketika Inggris menaklukkan kerajaan Islam di India, India itu kan pernah dikuasai kaum muslimin. Bahasa saya berikutnya adalah dikuasai. Dalam Islam tidak ada makna, tidak ada kata yang menunjukkan kata menguasai, tapi Islam menyebutnya itu adalah futuhat. Futuhat itu disebut dari kata fataha. Nah, India termasuk Pak. India itu hampir 6 abad dikuasai, dalam bahasa kitanya dikuasai oleh kaum muslimin. Maka India itu kita lihat yang sekarang ada beberapa sekte di India, Kurdi itu yang rata-rata mayoritas Islam, tapi tinggal mereka di pinggir-pinggir gunung India. Maka kalau terjadi perang antara Pakistan dengan India, ya dulu sebenarnya Pakistan dengan India ini di bawah satu kerajaan kaum muslimin. Akhirnya dikuasai oleh Inggris, dijajah, ditaklukkan, diambil kekayaannya. Ya, setelah itu ditinggal. Maka terjadilah pecah. Ya termasuk Arab Saudi hari ini. Arab Saudi ini kan pecahan dari daulah Islamiyah yang ada di Turki Utsmani. Ya, Turki pecah jadi kerajaan, ada yang Emirat Arab, ada yang Saudi, ada yang Yordan. Ya, pecah sedemikian rupa. Itu namanya penjajahan. Itu yang disebut dengan penaklukan. Ya, penaklukan. Jadi kalau ada, kita lihat di Kalimantan itu orang melakukan penambangan batu bara. Apa yang terjadi di Kalimantan hari ini? Lobang, dan lobang. Setelah lobangnya diambil, dikuras semuanya, ditinggal enggak? Ditinggal. Itu namanya penaklukan, penjajahan, penguasaan. Kalau kita datang ke Jambi, Rimba Jambi itu, dari pinggir jalan kita lihat aman-aman saja, tapi di dalamnya sudah digali lobang. Termasuk Papua, ya, yang kita kenal dengan Freeport itu. Sampingnya Papua apa? Negara yang di samping Papua. Papua Nugini itu. Negara kaya, tambang emas dan batu baranya dikuras habis, setelah itu ditinggal. Ini namanya disebut dengan penjajahan. Kalau panjenengan melihat pernyataan seorang ilmuwan di Spanyol, apa kata mereka? Ketika Islam masuk ke Spanyol, apa yang terjadi di Spanyol? Maka peradaban manusia maju di tangan kaum muslimin. Tidak hanya hartanya, Pak. Harta itu dibagikan kepada orang-orang yang berada dalam pengawasan kaum muslimin. Jadi kekayaan itu baik tambang dan sebagainya itu diberikan kepada yang muslimin dan non muslim. Jadi saya tidak mengatakan kafir ya. Karena kafir itu dilarang sama Kementerian Agama. Ya, dilarang. Nah, itu namanya penaklukan, penjajahan. Ya, penjajahan. Jangan kalau lihat Indonesia ini, ketika mulai dari Majapahit, kerajaan-kerajaan berikutnya, lalu kita lihat kerajaan-kerajaan kaum muslimin di Indonesia. Indonesia ini kan kerajaan-kerajaan, Pak. Nah, mana yang, coba lihat, mana yang disebut dengan penjajahan, mana yang disebut dengan penaklukan, mana yang disebut dengan futuhat. Nah, kita kembali ke fataha. Fataha itu artinya membuka, Pak. Kalau kamar kita sumpek, nggak ada udara masuk, lalu kita buka jendela dan pintunya, apa yang terjadi? Segar kembali. Islam itu ketika dia membuka, dia tidak menyebut dengan
penaklukan, penjajahan. Kenapa? Karena membuka, Pak. Dalam bahasa syariatnya disebut dengan al-hurriyah, pembebasan. Pembebasan itu bukan penaklukan. Al-hurriyah itu artinya membebaskan manusia dari bertuhan selain Allah Subhanahu wa taala kepada bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda. Karena ketika Muhammad Al-Fatih mengajarkan kepada anaknya tentang penaklukan dan penguasaan, apa kata Muhammad Al-Fatih kepada anaknya? Kamu tidak dalam kondisi menguasai, menaklukkan, menjajah, tapi mendirikan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Beda, Pak. Menegakkan kalimat Allah di muka bumi berbeda dengan makna penaklukan dan penjajahan. Berbeda. Nah, jadi kata fataha itu yang pengap, yang sumpek, terbuka. Ada udara yang masuk. Udaranya apa? Udaranya ilmu. Udaranya peradaban. Udaranya pembebasan dari budak. Bahkan pembebasan terhadap perbudakan diri kita sendiri, Pak. Kita ini terkadang diperbudak oleh diri kita sendiri. Ya, ini yang saya bahas kemarin tadi malam di Masjid Baitul. Ya, Masjid Baitul. Jadi ada orang yang khawatir. Khawatir itu kan dari bahasa Arab ya. Khawatir dalam bahasa kita. Mau melangkah khawatir. Jadi khawatir itu sesuatu yang kita takutkan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini udah khawatir mau pensiun. Ya, khawatir punya mantu, khawatir punya cucu, khawatir, banyak khawatirnya. Padahal belum terjadi. Ya. Kalau ada yang cemas, maka disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Islam itu, Pak, membebaskan orang dari kecemasan, kekhawatiran, kekecewaan. Ada yang kecewa? Saya kecewa. Dulu saya percaya, hari ini saya tidak percaya. Saya kecewa dengan dirimu. Ada yang kecewa dengan perempuan, akhirnya dia tidak mau lagi menjadi laki-laki. Pingin jadi perempuan. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-imanu bil qada'i yuzilul hammu wal hadan. Pembebasan, Pak. Iman dengan qada, rukun iman yang ke-6 itu, iman bi qadri khairihi wa syarrihi itu akan menghilangkan kekecewaan, kecemasan, kekhawatiran, kesedihan bahkan. Kesedihan. Coba, bebas enggak itu? Bebas, Pak. Bebas. Kenapa? Islam itu futuhat. Islam itu fathu, membuka. Tidak hanya yang dibuka itu bab-bab material, bab harta, bab ekonomi, bab syariat, bab muamalah, tetapi bab-bab jiwa pun dibuka oleh Islam. Ada yang kecewa dengan suaminya? Ada yang kecewa sama istrinya? Gimana istrimu? Gimana lagi, Ustaz? Ya dapatnya begitu. Udah hitam, pendek, pesek, miskin. Ya udah. Lalu, ya gimana lagi? Ya saya terima aja. Sama mahasiswa saya itu. Semester 2 saya tanya, kenapa kuliah di IAIN? Ya gimana lagi, Ustaz? Takdir. Karena gak diterima di ITB dan IPB.
Jadi hati-hati Pak. Jadi ini kalimat seperti ini, maka diajarkan oleh Nabi. Iman dulu dengan qada kita itu. Iman dulu dengan takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak hanya pada wilayah khawatir, wilayah percaya, tetapi kita juga masuk menerima. Tapi tidak cukup menerima Pak, tapi harus meyakini itu adalah kebaikan. Jadi kalau apapun yang terjadi kepada kita, tidak hanya persoalan kita percaya, tidak persoalan hanya kita menerima, tetapi juga kita yakin itu adalah kebaikan. Itu futuhat namanya, fatahah. Yang dibuka bukan hanya persoalan-persoalan material, tapi persoalan-persoalan jiwa pun diselesaikan oleh Islam ini. Di Baitul juga saya menjelaskan tentang konsep miskin dan kaya. Kalau orang tidak paham dengan konsep miskin dan kaya ini, dia akan menjadi orang yang terkukung seperti di penjara. Padahal Islam ingin membuka penjara itu. Ya. Membuka penjara. Coba jenengan perhatikan. Bilal bin Rabah ketika dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Rasulullah hanya melewati Bilal bin Rabah yang sedang disiksa bersama Abu Bakar Siddiq. Apa kalimat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Alangkah indahnya pemandangan ini, katanya. Karena yang diucapkan itu apa? Ahad, ahad, ahad. Orang boleh disiksa tubuhnya, tapi jiwanya dibebaskan sebebas-bebasnya. Orang boleh seperti Buya Hamka dimasukkan dalam penjara, tetapi jiwanya terbuka sehingga mengeluarkan satu tafsir yang fenomenal hari ini. Said Kutub dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang keluar dari sana? Tafsir Quran. Fi zilalil Quran. Mana yang di penjara? Zainab yang disiksa memasukkan anjing ke dalam penjara, seorang perempuan di Mesir. Dimasukkan ke dalam penjara, di dalam penjaranya anjing yang sedang kelaparan Pak. Dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Anjing itu langsung ekornya itu bergoyang-goyang. Tidak mau Pak, dipaksa tidak mau. Coba bayangkan. Islam itu masuk tidak hanya membebaskan material, tapi membebaskan imaterial manusia ini. Maka jenengan tahu negeri mana yang rata-rata umur yang paling panjang di muka bumi ini? Ada yang tahu? Di Pakistan. Ada satu kampung di sana, rata-rata umur orang itu 120 tahun. Kita Pak ngikut ya 60-70 tahun, 80 tahun. Ketika ditanya apa yang menyebabkan mereka panjang selain makanan ya, selain makanan adalah pembebasan imaterial. Jiwa, hati, tazkiyah, pasrah, apalagi Pak? Menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan itu adalah obat jiwa yang paling kuat. Coba jenengan perhatikan hari ini. Nanti tanggal 8, 9, 10. Ya, tanggal 8, 9, 10 orang mulai tarwiyah ke Mina. Setelah itu 9 di Arafah. Pakaian apa Pak? Pakaian ihram. Pakaian ini dilepas semua. Ingin Allah melepaskan semua itu untuk apa? Untuk Allah. Untuk Allah. Tidur di mana? Tenda. Di Muzdalifah nanti tidurnya atapnya apa? Bintang. Bintang.
Orang 4 juta bersamaan datang ke Arafah, datang ke Mina, Jamarat. Pembebasan, Pak. Pembebasan itu yang disebut dengan Al-Fathu. Pembebasannya tidak hanya pembebasan material, tetapi pembebasan imaterial. Maka jangan heran, saya sedikit cerita, kemarin saya cerita. Ketika ibunya Imam Bukhari yang saya tidak ceritakan kemarin, saya ceritakan di sini. Ibunya Imam Bukhari itu kan tirakatnya kan tahajud, Pak. Karena memang Imam Bukhari itu lahir dalam kondisi buta. Buta, Pak, tidak bisa melihat. Lahir dalam kondisi buta. Tapi apa yang dilakukan oleh ibunya? Karena begini, Bu, saya ingin sampaikan. Doanya para wanita, ibu-ibu itu 3 kali lipat mustajab dibandingkan dengan suaminya. Tapi untuk siapa? Untuk anak. Jadi jenengan, Bu, kalau berdoa, panjenengan punya potensi 3 kali lipat lebih mustajab daripada kami laki-laki ini untuk anak panjenengan. Maka kalau ibu dan bapak masih punya seorang ibu, pertama merawatnya sudah sorga, dan lisannya adalah lisanus sama, kata para ulama. Lisannya ini lisan langit. Lisannya ibu itu adalah lisan langit. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayab'asa maqaman mahmuda. Pertanyaan saya, jenengan sholat tahajud di bumi atau di langit? Di bumi. Tapi posisi yang Allah letakkan itu adalah maqaman mahmuda. Itu posisi langit, Pak. Coba, kita sholat di bumi, tetapi posisinya posisi langit. Wa adhilni mukhraja sidqin wa akhridni mukhraja sidqin. Bukan begitu. Coba, itulah yang disebut dengan Al-Fathu. Sholat beliau, anaknya buta, menangis, sajadahnya basah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya yang disebut dengan innahu ghafurun syakur. Ada 2 kata. Yang pertama ghafur, yang kedua adalah syakur, yang menyebabkan akhirnya, Pak, mata Imam Bukhari itu perlahan terbuka dan bisa melihat. Bisa melihat. Yang Masya Allah, kitabnya hari ini dibaca oleh orang seluruh dunia, dan kitabnya adalah Sahih Bukhari itu. Dari mana, Pak? Berawal dari pembebasan hati seorang ibu yang pasrah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, buta itu persoalan bumi atau persoalan langit? Persoalan bumi, Pak. Tapi mintanya ke langit. Pembebasan itu atau yang disebut dengan Al-Fathu itu, pembuka itu dari langit, Pak. Itu dari langit, bukan dari bumi. Kalau kita masih merasa bahwa jabatan kita akan membuka rizki kita, kepangkatan membuka rizki kita, kuliah anak kita akan menjamin dia akan bisa bekerja, itu tanda-tanda kita masih masuk di wilayah penjajahan, Pak. Kita ini masih terjajah oleh pikiran kita. Kita punya Allah, Allahul Ghani, Wahab, Razzaq, Basit, semua Allah. Tapi kenapa kita masih masuk di wilayah penjajahan ini? Maka kalimat yang dipakai oleh Muhammad Al-Fatih tadi kepada anaknya, kita sedang menegakkan kalimatul la ilaha illallah. Coba saya kemarin cerita hadis Nabi Muhammad SAW. Allah nanti menghadapi seorang laki-laki
membawa 99 kartu. 99 kartu. Satu kartu itu kalau dibuka seperti ini kerpean saya, kelihatan nggak? Enggak. Kan nggak tahu isinya ya, ini rahasia. Apa tadi? Bawa 99 kartu. Satu kartu itu kalau dibuka ternyata isinya semuanya kemaksiatan sepanjang mata memandang. Berarti 99 dibuka, berarti kan 99 dosa sepanjang mata memanjang. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kamu ngaku ini?" Ya Allah, ya. Tidak ada yang didustakan? Tidak ada. Apa malaikat ada yang salah? Salah kutip, salah nukil? Enggak ada. Aku pasrah ya Allah. Aku pasrah ya Allah. Lalu Allah mengeluarkan satu kartu lagi. Kamu tahu isi kartu ini? Ini bukan kartu remi ya Pak. Tidak tahu ya Allah. Dibuka. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah La ilaha illallah. Mari kita timbang kata Allah. Ditimbang 99 kartu dengan dosa tadi dengan kalimat La ilaha illallah. Timbangannya yang berat mana? La ilaha illallah. Betapa futuhat itu bukan persoalan material. Bukan persoalan material. Jadi saya waktu mau anak pertama saya lahir itu berdebat sama istri. Siapa namanya? Kan begitu. Wah, istri mengusulkan ini. Saya meminta kepada Allah supaya terbimbing siapa yang nama yang pas gitu ya. Nah, ternyata istri mengusulkan ini saya tolak. No. Nah, yang membuat saya terungkap akhirnya adalah surat Al-Fat. Saya sholat tahajud. Ya Allah, saya nanti malam sholat tahajud. Apa yang terbesit pertama kali dari surat yang saya baca itulah nama anak saya. Terserah kepadamu ya Allah. Ternyata yang saya baca yang pertama kali apa? Surat Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'khar. Kalimat berikutnya adalah liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka anak pertama itu saya kasih namanya Hilwa Fathia Salam. Yang kedua itu Inas Rozia Salam. Pertama itu Fatah, yang kedua Rozianya. Rozia itu dalam bahasa lain perang Pak, perang. Tapi maknanya di sana adalah seperti yang dipakai oleh Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu maknanya Ghaziyah. Jadi al-fathu itu artinya tidak hanya persoalan membuka hal-hal yang sifatnya material, tetapi juga yang immaterial, jiwa kita ini. Jiwa kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Fathul Mekah ini terjadi di 8 Hijriah. Nah, para ulama mengatakan begini, termasuk Abdullah bin Mas'ud. Apakah ayat inna fatahna laka fatham mubina itu terkait dengan Fathul Mekah? Kata mereka, bukan. Fathul Mekah, ayat inna fatahna laka fatham mubina itu terkait dengan Sulhul Hudaibiyah. 2 tahun sebelum Fathul Mekah. Yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Awalnya susah untuk bisa memahaminya. Kenapa yang disebut oleh para ulama yang terbimbing seperti Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan Fathul Mekah bukan dengan ayat inna fatahna laka fatham mubina, mereka bukan. Tapi itu terkait dengan Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah.
yang 1400 yang berjanji berbaiat setia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama Pak, saya ketika kita baca tafsirnya, dibaca baru kita menemukan bahwa yang dimaksud itu benar. Fathul Mekah ini tidak hanya jadi saja, tapi ada hal yang menyebabkan itu terjadi di awal. Salah satunya adalah perjanjian Hudaybiyah. Karena mengapa? Karena perjanjian Hudaybiyah itu terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Ini ditolak oleh Umar bin Khattab awalnya Pak. Sampai Umar tuh, kok Rasulullah mau tanda tangan itu? Kok Rasulullah itu mau tanda tangan? Yang kedua, orang yang di Madinah, orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke kota Mekah. Orang yang sudah orang Mekah yang ke Madinah tidak diperbolehkan. Susah diterima. Dan umroh ketika itu tidak diperbolehkan tahun ini tapi tahun depan. Susah untuk diterima oleh akal. Tapi itulah awal Fathul Mekah itu sendiri. Kenapa Pak? Kalau kita lebih hati-hati mentelaahnya, kita akan paham. Kalaulah 10 tahun itu terjadi gencatan senjata, musuh Nabi itu kan 3 kelompok. Pertama adalah orang kafir Quraisy, yang kedua orang-orang Yahudi, maka terjadi nanti perang Khaybar, ya. Yang ketiga ini kelompok yang memang bersekutu dengan kafir Quraisy. Nah, jadi ada 3. Nah, kalau ini sudah perjanjian selama 10 tahun, berarti kan musuh Nabi tinggal 2 nih. Maka terjadi perang yang disebut dengan perang Khaybar. Berikutnya disebut dengan perang Mu'tah. Nah, berarti kan 2 tertaklukkan dalam bahasanya. Tinggal 1 yaitu kafir Quraisy. Maka pada tahun ke-8 inilah Rasulullah SAW membawa 100.000 pasukan masuk ke kota Mekah. Dari mana awalnya? Perjanjian Hudaybiyah. Jadi awalnya itu perjanjian Hudaybiyah. Jadi kita harus memahami Pak, bahwa strategi itu setingkat Nabi itu memang berbeda karena terbimbing oleh wahyu. Coba ketika Umar bilang gini, ya Rasulullah, ini kehinaan bagi kita kalau kita tanda tangani ini. Rasulullah tanda tangan Pak, pakai cincinnya itu, beliau itu ditanda tangani. Apa kata Umar? Ini kehinaan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Iya, aku ini hanya hamba Allah yang lemah dan tidak tahu apa-apa. Lama dicerna oleh Umar bin Khattab apa sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya terkuat. Kalau yang mungkin nggak Pak, orang zaman itu murtad, kan nggak mungkin. Kalaupun nanti yang dari Mekah ke Madinah dikembalikan, kan kalimatnya begini, yang dari Mekah ke Madinah berarti kan yang masuk Islam. Yang Mekah ke Madinah harus dikembalikan ke kota Mekah, kan begitu? Berarti kan orang Muslim yang kembali ke kota Mekah, resikonya memang akan disiksa. Tapi kan orang Muslim kan tidak sebodoh itu. Mereka akhirnya apa? Tidak sampai ke kota Madinah, tapi balik ke Jeddah. Jeddah bukan Mekah, bukan Madinah. Maka berkumpullah di Jeddah ini kaum muslimin. Apa yang terjadi Pak? Yang terjadi karena perjalanan dagang orang kafir Quraisy dari Syria sana mesti melewati Jeddah. Dan itulah awal ketakutan orang kafir Quraisy. Dan itu strategi Nabi. Masya Allah. Jadi kalau kita mencerna secara rasional, itu menjadi tidak rasional. Sama dengan surat Maryam. Jangan buka surat Maryam. Surat Maryam itu apa dibuka dengan pembahasan tentang surat Maryam, tentang Maryam? Enggak Pak.
Malah surat Maryam dibuka dengan kisahnya Nabi Zakaria. Ya. Kaf ya ain shad itu zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya, sampai Zakaria mengatakan walam akum bidu'ai rabbi saqiya. Tentang apa itu, Pak? Nabi Zakaria yang sudah tua, istrinya mandul, pingin punya anak, walam akum bidu'ai rabbi saqiya, dan dia tidak pernah pingin melepaskan doa ingin punya anak, tapi tetap pingin punya anak. Kenapa, Pak? Itu pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan. Pertanyaan saya, Pak. Orang 90 tahun istri mandul mungkin punya anak? Saya ingin ulang sekali lagi. Orang tua 90 tahun istrinya tua mandul mungkin punya anak? Nah, pernyataan kita kan tidak mungkin karena itu adalah empiris dunia. Tapi keyakinan adalah pembebas dari cara pandang tadi. Jadi ada seorang ibu-ibu masih muda, 40 tahun. Karena pulang umroh, dia periksa, ternyata rahimnya ini harus dilepas. Ya. Menangis, Pak. Belum punya anak, berkali-kali. Tapi Masya Allah. Tapi Ustadz itu bilang begini, kita ini diajarkan, kalau peristiwa seperti jenengan ini berarti ada peristiwa yang lebih dahsyat dahulu. Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Tak punya anak toh? Punya anak. Ismail alaihi salam. Nabi Zakaria tak punya anak, akhirnya punya Yahya alaihi salam. Ada yang lebih dahsyat? Maryam alaihi salam. Alaihassalam, tidak punya suami, punya anak. Ada yang lebih dahsyat? Ada, Pak. Siapa? Nabi Adam alaihissalam, dari tidak ada menjadi ada. Itu pembebas. Jenengan harus yakin sama Allah, kata Ustadz ini. Masya Allah, Pak. Pertanyaan saya, mungkinkah orang yang tidak punya rahim bisa punya anak? Saya ingin tanya, apa mungkin orang yang tidak punya rahim bisa punya anak? Bagi Allah, fa iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tumbuhkan rahim itu kembali, bahkan anaknya kembar. Coba, itu sudah tidak bisa diakal. Itu pembebasan. Itu yang disebut dengan al-fathu. Itu yang disebut dengan al-fathu. Jadi kalau kita, Ustadz, nanti anak saya gimana? Dia ini saya tidak mampu, Ustadz. Saya tidak bisa membiayai dia kuliah. Ya. Tidak tahu saya, Ustadz. Nanti dia masa depannya gimana? Mencari kerja di mana? Pertanyaan saya, Pak, banyakkah manajer bank hari ini yang resign? Banyak, Pak. Banyak. Ya, tetangga saya itu keluar. Jualan apa, Pak? Jualan ayam geprek. Ya. Ada videonya nih. Jangan-jangan ditonton gitu kan. Jualan ayam geprek. Tapi rizkinya ada enggak? Masya Allah. Lebih besar gajinya daripada ketika jadi manajer di bank itu. Persoalannya apa? Ibnu Qudamah mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita ingin mati dengan husnul khotimah, maka berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberatkan kita itu apa, Pak? Sulit kita untuk menerima semua apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Karena apa? Karena cara pandang kita adalah bukan al-fathu. Nah, fathu, maka kata Rasulullah SAW, la nusirtu in lam ansur bani Ka'bin mimma ansuru minhu nafsi. Aku tidak akan ditolong jika aku tidak membantu Bani Ka'ab sebagaimana aku menolong diriku sendiri. Itulah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu dibantu. Akhlak itu kan begini, Pak. Ada akhlak kepada Allah. Apa akhlak kita kepada Allah?
mendahulukan Allah dari segala sesuatu. Dahulukan Allah. Ya, makanya ibu-ibu kalau beli baju baru jangan dipakai buat kondangan dulu sebelum buat sholat. Kalau beli emas 75 kilo, jangan bawa dulu buat kondangan, tapi bawalah ketika sholat. Dahulukan Allah. Itu yang disebut dengan Al-Fathu. Sudah azan belum? Belum. Maka disebutkan oleh para ulama begini. Al-inayatu bitashih. Ya, al-inayatu bitashil amal aksaru min inayatil amalu nafsi. Memperbaiki sedikit amal kita itu, tapi kita perbaiki kualitas akhlak kita kepada Allah itu jauh lebih baik daripada amal yang banyak loh. Berarti Ustaz tidak perlu beramal banyak. Bukan. Kita menggali ilmu, mencari supaya kita mendapatkan perbaikan-perbaikan amal kita, termasuk husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut Al-Fathu. Ini kita baru bahas kata Al-Fathu. Allahu a'lam bishawab. Yang terakhir saya mohon doa karena insyaallah tanggal 29 saya insyaallah sama istri berangkat haji. Mohon doa panjenengan semoga perjalanan kami dimudahkan, sehat pulang pergi. Bukan berarti sirah nabawiyahnya libur ya. Jadi mohon doa dan semoga ibadah kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon doa panjenengan setulus hati untuk mendoakan kami. Masya Allah, saya tidak punya keluarga di Ponorogo ini, tapi saya punya keluarga di masjid ini. Doa panjenengan saya mohon dengan keikhlasan, semoga ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza, astagfirullah.